Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Jadi di sini saya Fahri Juliansyah dari jurusan Kehutanan dari Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, ingin menjelaskan tentang pengenalan alat ukur pohon, yaitu dari mata kuliah inventarisasi hutan. Jadi alat ukur pohon itu ada dua, yaitu satu dia yang untuk mengukur diameter dan dia yang kedua adalah untuk mengukur tinggi pohon. Kemudian ada beberapa alat ukur pohon yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, di situ ada pita ukur atau bahasa gaulnya piben. Jadi piben itu merupakan alat ukur diameter pohon yang dapat juga digunakan sebagai alat ukur jarak atau panjang, karena selain memiliki skala diameter dalam cm dan meter, juga memiliki skala pengukur jarak atau panjang dalam cm, meter, dan inci. Kemudian yang kedua adalah Biltmore stick. Biltmore stick itu biasa digunakan untuk menaksir diameter suatu pohon dengan cepat. Karena tujuan utamanya untuk menaksir, maka sebaiknya alat ini bukan digunakan untuk mengukur diameter dalam rangka penaksiran potensi, namun lebih digunakan untuk mengukur kelas diameter. Kemudian dapat kalian lihat bahwa di situ ada dua bagian, yaitu A dan B. Jadi bagian A itu merupakan mistar skala dengan ukuran tertentu. Kemudian bagian B adalah gagang yang tingginya lebih dari 130 cm. Terus bagaimana sih cara kerja dari alat ini? Yang pertama itu himpitkan sisi angka 0 Biltmore pada salah satu sisi pohon. Kemudian selanjutnya pada jarak sebesar SX60 di Biltmore sticknya itu nanti ada bacaan SX60. Lihat batas sisi pohon di sebelahnya dan himpitkan dengan skala diameter pada alat. Kemudian barulah dari situ bisa diukur berapa sih diameter batang pohon tersebut. Yang ketiga adalah alat garpu pohon. Garpu pohon ialah alat ukur diameter pohon yang bentuknya seperti huruf V atau garpu berkaki dengan sudut tertentu, dilengkapi dengan tangkai sebagai pegangan. Pada kedua kaki terdapat skala ukuran dengan interval tertentu. Nah, di garpu pohon ini ada tiga bagian, yaitu ABC, A, B, dan C. A itu merupakan kaki garpu, B itu merupakan skala yang mempunyai interval, dan C merupakan tangkai pemegang. Jadi bagaimana sih cara kerja alat ini? Yang pertama itu jepitkan kedua kaki garpu pohon sambil diletakkan ke batang pohon yang diukur. Kemudian posisi garpu pohon horizontal atau tegak lurus terhadap batang pohon. Kemudian langkah selanjutnya adalah besarnya diameter ditunjukkan oleh skala angka pada kaki garpu yang menempel dengan batang pohon, dikalikan dengan besaran interval yang sudah didapatkan. Kemudian yang keempat, lakukan pengukuran berulang pada diameter terkecil dan terbesar agar mendapatkan hasil pengukuran yang lebih teliti dengan hasil akhir dirata-ratakan. Nah, itulah beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter pohon. Kemudian, yang kedua kita akan masuk ke alat ukur tinggi pohon. Di sini saya juga akan menjelaskan sebanyak 3 buah alat ukur tinggi pohon yang biasa saya gunakan untuk mengukur tinggi pohon di lapangan. Yang pertama itu adalah hagemeter. Hagemeter adalah alat ukur tinggi dengan menggunakan prinsip trigonometri yang mempunyai skala tinggi langsung dapat dibaca pada alat. Nah, di sini ada lumayan banyak bagian dari hagemeter. Yang pertama itu ada A. A itu merupakan pegangan alat. Kemudian B1 itu merupakan pembidik yang berbentuk okuler. Kemudian yang B2 itu juga pembidik tapi dia objektif. Kemudian yang C merupakan skala. D itu merupakan jarum penunjuk skala. E merupakan pemutar skala. F itu merupakan knop pengunci dan G merupakan knop pelepas kunci. Jadi bagaimana sih cara menggunakan alat ini? Pertama itu pengukur berdiri pada jarak tertentu sesuai dengan pengaturan jarak. Kemudian pada alat mengarah ke pohon yang akan diukur tingginya. Misalnya jarak 15 meter, 20 meter, 25 meter, atau 30 meter. Jarak antara pohon dengan pengukur merupakan jarak datar. Kemudian yang kedua, pegang alat dan bidikan ke arah ujung pohon. Tunggu jarum petunjuk skala sampai berhenti. Kemudian tekan tombol penguncinya.
Terus langkah yang ketiga, catat skala yang ditunjukkan oleh jarum sebagai data 1. Kemudian langkah keempat, lepas knop pengunci jarum dengan menekan knop pelepas kunci sehingga jarum penunjuk skala bergerak bebas. Yang kelima, lakukan hal yang sama untuk membidik pangkal pohon. Yang keenam, itu lakukan pencatatan skala yang ditunjukkan oleh jarum sebagai data 2. Kemudian alat yang kedua adalah Christine hypsometer. Jadi Christine hypsometer itu merupakan alat pengukur tinggi sederhana dengan prinsip geometri. Penggunaan alat ini harus dibantu dengan alat tambahan berupa galah. Jadi di sini ada 4 bagian dari Christine hypsometer. Yang pertama itu adalah pemberat, itu bagian A. Yang bagian B merupakan skala pembagian dan bagian C merupakan bilah kayu. Bagian D merupakan gantungan dari benang. Nah, kemudian kita masuk ke alat yang terakhir yang akan saya jelaskan di sini, yaitu alat yang ketiga merupakan clinometer. Clinometer adalah alat ukur tinggi pohon dengan prinsip trigonometri. Nah, di clinometer ini ada 3 bagian, yaitu bagian A merupakan gantungan atau pegangan alat, bagian B merupakan pembidik yang berbentuk okuler, dan C merupakan skala tinggi. Baik, selanjutnya setelah saya menjelaskan alat-alat ukur pohon maupun diameter tinggi, di sini saya akan masuk bagian ketiga, yaitu mengukur pohon secara langsung di lapangan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara langsung mengukur pohon di lapangan. Jadi di sini saya menggunakan alat putameter atau piben. Saya menggunakan alat itu karena memang itu yang saya punya, memang hanya alat itu. Dikarenakan saya sebenarnya ingin meminjam, tapi dikarenakan lagi posisi seperti ini, posisi pandemi yang kita harus melockdown diri di rumah, jadi saya hanya meminjam alat itu dan saya juga mengukurnya di sekitar rumah. Itu. Jadi langsung saja ya kita lihat di video berikut. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Jadi itulah teman-teman videonya, bagaimana cara pengukuran langsung di lapangannya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Mohon maaf jika tidak ada penjelasan suara, karena memang di situ saya sengaja hanya ingin mempraktekannya dengan gerak tubuh saja seperti itu, karena kan saya sudah menjelaskan sebelumnya di PPT. Dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman yang melihat video ini dapat mengerti dan mendapatkan ilmunya. Amin. Baiklah, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya teman-teman, dan terima kasih.